Assalamualaikum. Di video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang konsep limit fungsi aljabar. Sebelum kita membahas konsep limit fungsi aljabar, saya ingin bertanya, apa itu limit? Limit yaitu mendekati atau hampir. Kata mendekati atau hampir di sini berarti bahwa sesuatu yang dekat tetapi tidak mencapai atau tidak sampai. Misalkan ada contoh kalimat yaitu mobil itu hampir saja menabrak si pejalan kaki. Apakah kalimat tersebut berarti bahwa mobil sudah menabrak si pejalan kaki? Bukan ya, di sini kata hampir menggambarkan bahwa situasi mobil dan pejalan kaki mungkin sudah di posisi yang dekat, namun belum sampai terjadi kecelakaan tersebut atau tabrakan tersebut. Kata mendekati atau hampir ini dapat dianalogikan sebagai limit. Jadi apa itu limit fungsi aljabar? Coba perhatikan ilustrasi berikut. Di suatu pertandingan bulu tangkis, seorang atlet sedang melakukan smash terhadap bola yang telah dioper pihak lawan ke arahnya. Atlet tersebut melompat dan bergerak menuju bola. Ia hanya dapat menyentuh bola jika ketinggian raket yang ia gunakan sama dengan ketinggian bola yang dioper ke arahnya. Jika kita amati kasus ini dengan pendekatan koordinat, dapat kita lihat bahwa pergerakan bola menuju atlet dan pergerakan atlet menuju bola akan bertemu di suatu saat dan ketinggian tertentu. Misalkan, di saat tertentu itu adalah X sama dengan C, ketinggian raket saat tertentu itu adalah Y sama dengan L, serta pergerakan bola dan pergerakan raket atlet tersebut adalah grafik fungsi fx. Maka, dapatkah kamu temukan konsep limit fungsi pada ilustrasi tersebut? Perhatikan dulu penjelasan berikut ya. Misalkan kita ambil sebuah fungsi aljabar yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x ditambah 1. Nah, fungsi ini tidak terdefinisi pada x sama dengan negatif 1. Mengapa demikian? Kita coba ambil nilai x selain negatif 1. Misalkan saya ambil yaitu x sama dengan 1. Lalu kita substitusikan atau kita ganti nilai x yang ada di fx ini menjadi 1. Maka kita peroleh f1 sama dengan 1 dikuadratkan dikurang 1 per 1 ditambah 1, dimana 1 kuadrat dikurang 1 hasilnya 0, 1 ditambah 1 hasilnya 2, sehingga f1 sama dengan 0 per 2 atau sama dengan 0. Lalu, bagaimana jika kita substitusikan nilai x sama dengan negatif 1 ini ke dalam fungsi fx? Kita peroleh f negatif 1 akan sama dengan negatif 1 dikuadratkan dikurang 1 per negatif 1 ditambah 1. Hasilnya yaitu 0 per 0, di mana bentuk 0 per 0 ini tidak terdefinisi. Selanjutnya, muncul pertanyaan, apakah fx mendekati bilangan tertentu ketika x mendekati negatif 1? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita buat dulu ya tabel nilai fungsinya. Nah, ini tabel nilai fungsi fx. Lalu kita ambil nilai x yang mendekati negatif 1 dari kiri maupun dari kanan. Saya mulai dulu dengan mengambil nilai x yang mendekati negatif 1 dari kiri, yaitu x sama dengan negatif 1,1. Nah, jika kita substitusikan nilai x sama dengan negatif 1,1 ke dalam fungsi fx ini, maka kita peroleh nilai f negatif 1,1 yaitu negatif 1,1 dikuadratkan dikurangi 1 per negatif 1,1 ditambah 1. Dimana negatif 1,1 dikuadratkan hasilnya adalah 1,21 dikurangi dengan 1, hasilnya yaitu 0,21. Selanjutnya negatif 1,1 ditambah 1 hasilnya itu negatif 0,1. Sehingga kita peroleh nilai f negatif 1,1 yaitu sama dengan negatif 2,1. Selanjutnya saya ambil nilai x yang mendekati negatif 1 dari kanan, yaitu bilangan negatif 0,9.
Jika kita substitusikan nilai X sama dengan negatif 0,9, kita peroleh nilai fungsinya atau nilai F negatif 0,9 yaitu negatif 0,9 dikuadratkan dikurangi 1 per negatif 0,9 ditambah 1. Di mana negatif 0,9 dikuadratkan hasilnya adalah 0,81 dikurangi 1, hasilnya yaitu negatif 0,19. Dan negatif 0,9 ditambah 1 hasilnya yaitu 0,1. Sehingga kita peroleh nilai F negatif 0,9 yaitu negatif 1,9. Selanjutnya kita ambil lagi nilai X yang lebih mendekati negatif 1 dari kiri, yaitu negatif 1,01. Nah, jika kita substitusikan nilai negatif 1,01 ke dalam fungsi fx ini, kita temukan nilai fungsinya yaitu negatif 1,01 dikuadratkan dikurangi 1, hasilnya adalah 0,0201 per negatif 1,01 ditambah 1, di mana hasilnya yaitu negatif 0,01, sehingga 0,021 per negatif 0,01 hasilnya yaitu negatif 2,01. Selanjutnya kita ambil lagi nilai X yang lebih mendekati negatif 1 dari kanan, yaitu negatif 0,99. Jika kita substitusikan nilai X sama dengan negatif 0,99 ini ke dalam fx, kita peroleh nilai fungsinya yaitu F negatif 0,99 akan sama dengan negatif 0,99 dikuadratkan dikurangi 1 per negatif 0,99 ditambah 1. Di mana negatif 0,99 dikuadratkan dikurangi 1 hasilnya adalah negatif 0,0199 per negatif 0,99 ditambah 1 hasilnya adalah 0,01. Sehingga kita peroleh nilai F negatif 0,99 yaitu akan sama dengan negatif 1,99. Nah, dari tabel nilai fungsi ini kita peroleh bahwa nilai fx ini mendekati negatif 2 ketika x mendekati negatif 1. Nih, kita perhatikan nilai fx-nya semakin mendekati negatif 2. Ini dari kiri, dari kanan juga begitu, semakin mendekati negatif 2 ketika nilai X-nya itu mendekati negatif 1. Nah, karena fx mendekati negatif 2 ketika X mendekati negatif 1, konsep ini dapat kita tuliskan menjadi limit fungsi fx untuk X mendekati negatif 1 sama dengan negatif 2. Nah, di sini karena fx-nya itu sama dengan X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 1, maka bentuk ini dapat kita tulis menjadi limit X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 1 untuk X mendekati negatif 1 sama dengan negatif 2. Bisa dipahami ya? Nah, sebenarnya fungsi fx ini dapat kita sederhanakan secara aljabar, yaitu dengan memfaktorkan X kuadrat kurang 1 ini menjadi X dikurang 1 dikali X ditambah 1. Nah, karena di sini X-nya itu tidak sama dengan negatif 1, maka kita bisa membagi fungsi fx ini dengan 1 dalam bentuk X tambah 1 per X tambah 1. Sehingga kita peroleh fungsi fx sama dengan X dikurang 1. Dari fungsi fx ini, jika kita gambarkan grafik garis lurusnya seperti berikut. Nah, gambar grafik fungsinya ini akan menyisakan lubang di X sama dengan negatif 1, karena tadi kita temukan bahwa fungsi fx ini tidak terdefinisi di X sama dengan negatif 1. Jika kita animasikan pergerakan X mendekati negatif 1 dari kiri maupun dari kanan, dapat kita lihat juga nilai fungsi fx akan bergerak mendekati negatif 2. Perhatikan animasi berikut. Nih, ketika X mendekati negatif 1 dari kiri, maka nilai fungsinya mendekati negatif 2. Sekarang, ketika X mendekati negatif 1 dari kanan, nilai fungsinya juga mendekati negatif 2. Nih, jadi kita ketahui bahwa ketika X mendekati negatif 1 dari kiri maupun dari kanan, maka nilai fungsinya juga mendekati negatif 2. Sama halnya dengan yang kita temui dari tabel, yaitu fx mendekati negatif 2 ketika X mendekati negatif 1, atau dapat kita tuliskan menjadi limit X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 1 untuk X mendekati negatif 1 akan sama dengan negatif 2.
Berdasarkan temuan pada tabel dan grafik tadi, dapat kita ketahui definisi intuitif limit fungsi aljabar, yaitu misalkan f sebuah fungsi yang memetakan himpunan bilangan real terhadap himpunan bilangan real, dan misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real, maka limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Perhatikan contoh yang kedua ini. Fungsi fx sama dengan mutlak x per x, di mana jika kita jabarkan mutlak x ini menggunakan definisi nilai mutlak, di mana mutlak fungsi fx akan sama dengan fungsi fx itu sendiri untuk fx lebih dari atau sama dengan 0, dan mutlak fx ini akan sama dengan negatif fx untuk fx kurang dari 0. Maka mutlak x ini akan sama dengan x untuk x lebih dari atau sama dengan 0, dan akan sama dengan negatif x untuk x kurang dari 0, sehingga fx-nya menjadi sama dengan x per x atau sama dengan 1 untuk x lebih dari 0, dan menjadi negatif x per x atau sama dengan negatif 1 untuk x kurang dari 0. Lalu, berdasarkan definisi intuitif limit fungsi aljabar, berapakah nilai limit fungsi fx untuk x mendekati 0? Untuk menjawabnya, kita buat tabel nilai fungsinya dulu ya. Nah, di sini karena pertanyaannya itu limit fungsi fx untuk x mendekati 0, maka kita ambil nilai-nilai x yang mendekati 0 dari kiri maupun dari kanan. Pertama, kita ambil dulu x yang mendekati 0 dari kiri, yaitu negatif 0,1. Untuk x sama dengan negatif 0,1, maka nilai fungsinya atau nilai f negatif 0,1 akan sama dengan negatif 1. Karena negatif 0,1 ini berada pada x kurang dari 0. Lalu kita ambil lagi nilai x yang mendekati 0 dari kanan, yaitu 0,1. Nah, jika kita substitusikan nilai x ini ke dalam fx, maka kita peroleh nilai fungsinya atau f 0,1 yaitu sama dengan 1. Karena nilai 0,1 ini berada pada x lebih dari 0. Jadi kita pakai persamaan yang atas. Kemudian kita ambil lagi nilai x yang lebih mendekati 0 dari kiri, yaitu negatif 0,01. Dan nilai x yang lebih mendekati 0 dari kanan, yaitu 0,01. Nah, berapakah nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 0,01 dan untuk x sama dengan 0,01 ini? Nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 0,01 yaitu negatif 1, dan untuk x sama dengan 0,01 nilai fungsinya yaitu sama dengan 1. Jadi, fx mendekati berapa ketika x mendekati 0? Atau berapakah nilai limit fungsi fx untuk x mendekati 0? Apakah negatif 1 atau 1? Jika ragu, perhatikan gambar grafiknya dulu ya. Berikut gambar grafik fungsi fx. Fx sama dengan 1 untuk x lebih dari 0. Ini gambarnya. Kemudian fx sama dengan negatif 1 untuk x kurang dari 0. Ini dia gambar grafiknya. Kemudian kita coba lihat pergerakan nilai fungsi fx untuk x mendekati 0. Ketika x mendekati 0 dari kiri, maka fx mendekati negatif 1. Ketika x mendekati 0 dari kanan, maka fx-nya mendekati 1. Jadi, dengan menggunakan definisi intuitif limit fungsi aljabar tadi, dapatkah kamu temukan berapa nilai limit fungsi fx atau limit mutlak x per x untuk x mendekati 0? Jika belum, perhatikan penjelasan berikut. Eksistensi limit dan limit sepihak. Fungsi fx dapat memiliki limit di x mendekati c dan dapat pula tidak memiliki limit di x mendekati c.
Fungsi f(x) dikatakan memiliki limit di x mendekati c, yaitu ketika x mendekati c dari kiri, f(x)-nya mendekati L. Dan ketika x mendekati c dari kanan, f(x)-nya juga mendekati L. Nah, kalau fungsi f(x) dikatakan tidak memiliki limit di x mendekati c, yaitu ketika x mendekati c dari kiri, f(x)-nya mendekati L. Sedangkan ketika x mendekati c dari kanan, f(x)-nya mendekati M, di mana L dan M ini bukan nilai yang sama. Bagaimana contohnya? Perhatikan dulu ilustrasi berikut. Nah, dari gambar grafik fungsi ini, ketika x mendekati c dari kiri, f(x)-nya mendekati L. Ketika x mendekati c dari kanan, f(x)-nya mendekati M. Maka, nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati c tidak ada. Tetapi, nilai limit fungsi f(x) ketika x mendekati c dari satu pihak, dari kiri saja atau dari kanan saja tetap ada, di mana nilai limit fungsi ini dinamakan dengan limit sepihak. Nah, dari gambar, kita ketahui bahwa ketika x mendekati c dari kiri, maka f(x)-nya mendekati L, atau kita tuliskan menjadi limit fungsi f(x) untuk x mendekati c dari kiri akan sama dengan L. Hal ini terjadi jika f(x) mendekati L ketika x mendekati c dari kiri, atau disebut dengan limit kiri. Selanjutnya, perhatikan ketika x mendekati c dari kanan, maka f(x)-nya mendekati M, atau dapat ditulis limit fungsi f(x) untuk x mendekati c dari kanan. C plus di sini artinya c dari kanan. Kalau c min di sini atau c negatif ini adalah c dari kiri. Nah, limit fungsi f(x) untuk x mendekati c dari kanan sama dengan M. Hal ini jika f(x) mendekati M ketika x mendekati c dari kanan disebut limit kanan. Jadi, ini nilai limit kiri dan ini nilai limit kanan dari f(x) untuk x mendekati c. Selanjutnya, perhatikan gambar grafik berikut. Dari gambar grafik ini, kita ketahui bahwa f(x) mendekati L ketika x mendekati c dari kiri. f(x)-nya mendekati L ketika x mendekati c dari kiri, atau nilai limit kirinya adalah L. Limit fungsi f(x) untuk x mendekati c dari kiri sama dengan L. Dan f(x) mendekati L juga ketika x mendekati c dari kanan. Maka nilai limit kanannya juga sama dengan L. Atau limit fungsi f(x) untuk x mendekati c dari kanan sama dengan L. Karena nilai limit kiri dan limit kanan dari f(x) ketika x mendekati c adalah sama, yaitu sama-sama L, maka berdasarkan penjelasan eksistensi limit tadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati c ini ada, yaitu nilainya sama dengan L. Sebagaimana sifat 1 yang menyatakan bahwa suatu fungsi y sama dengan f(x) terdefinisi untuk x di sekitar c, maka nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati c akan sama dengan L jika dan hanya jika nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati c dari kiri sama dengan nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati c dari kanan, yaitu sama-sama L. Kembali ke contoh 2 tadi, di mana fungsinya itu adalah f(x) sama dengan mutlak x per x ini, berdasarkan penjelasan mengenai limit sepihak, yaitu limit kiri dan limit kanan tadi, di sini dapat kita lihat bahwa ketika x mendekati 0 dari kiri, ini x mendekati 0 dari kiri, ini juga x mendekati 0 dari kiri, maka f(x)-nya semakin mendekati negatif 1. Dapat kita tulis menjadi nilai limit mutlak x per x untuk x mendekati 0 dari kiri akan sama dengan negatif 1. Lalu, untuk x mendekati 0 dari kanan, maka nilai f(x)-nya semakin mendekati 1.
Dan berdasarkan penjelasan tentang limit sepihak tadi, dapat kita tulis bahwa limit mutlak X per X untuk X mendekati 0 dari kanan sama dengan 1. Nah, berdasarkan sifat 1, karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka berapakah nilai limit mutlak X per X untuk X mendekati 0? Apakah 1? Bukan ya. Apakah negatif 1? Bukan juga. Jadi berapa? Jawaban yang benar adalah nilai limit mutlak X per X untuk X mendekati 0 itu tidak ada. Nah, setelah memperhatikan penjelasan-penjelasan sebelumnya, bagaimana konsep limit fungsi aljabar yang dapat kamu temukan pada ilustrasi smash dalam pertandingan bulu tangkis tadi? Coba diskusikan jawabanmu dengan teman atau guru ya. Sekian penjelasan saya tentang konsep limit fungsi aljabar, semoga bisa dipahami. Terima kasih.